Bab 261, apa yang mereka sebut disparitas. Lin Ming tuli terhadap semua suara parau dan sorakan di sekitarnya. Izinkan aku 3 gerakan. Bagus. Maka saya akan dengan senang hati menyambut tawaran murah hati Anda. Saya akan lihat apakah setelah 3 gerakan ini, Anda masih memiliki kesempatan untuk melakukan salah satu gerakan Anda sendiri. Pertandingan, mulai. Wasit mengumumkan kata-kata yang telah lama ditunggu-tunggu oleh penonton. Lin Ming tidak langsung bergerak saat pertandingan dimulai. Sebaliknya, esensi sejati berwarna ungu samar melingkari tangan kanannya, dipenuhi kilatan listrik dan percikan api yang berderak di udara. Bahkan terdengar suara samar auman agung naga banjir. Fang Qi tersenyum, wajahnya dipenuhi keyakinan. Dia mengulurkan tangannya dan menggambar garis, dan simbol emas muncul dari udara tipis. Selama babak grup, Fang Qi berhadapan dengan murid fraksi pemurni Zhou Yan, dan mampu menggunakan simbol ini untuk langsung melahap api yang dilepaskan. Fang Qi sangat yakin bahwa selain murid langsung abnormal lainnya, tidak ada orang lain yang mampu memecahkannya. Ada dimensi mini mandiri yang dapat mentransfer dan menahan serangan. Hanya kekuatan ekstrim yang melebihi kapasitasnya yang dapat menghancurkannya, jika tidak, tidak ada serangan yang dapat membahayakan Fang Qi. Alasan mengapa Fang Qi dengan ceroboh mengatakan dia akan membiarkan Lin Ming melakukan 3 gerakan adalah karena dia mengandalkan susunan simbol kecil ini. Jika susunan simbol kecil ini mampu memblokir ketiga gerakan Lin Ming, apakah dia masih memiliki wajah untuk terus bertarung? Fang Qi menantikan saat itu, dan dia akan benar-benar menikmati ekspresi wajah Lin Ming. Itu akan seperti ketika dia memberitahu Jing Chanyu bahwa dia akan mengalahkannya dalam waktu 5 napas. Meskipun dia telah melawan sekuat yang dia bisa, Fang Qi masih menginjak-injak setiap perlawanan yang dia miliki. Baginya, ini benar-benar perasaan terbaik. Pada saat ini di antara penonton, Jing Chanyu dengan gugup meremas-remas kedua tangannya. Dia juga mengenali susunan simbol ini, dan takut Lin Ming akan mengikuti jejaknya. Jika ini terjadi, itu akan menjadi pukulan telak terhadap kepercayaan diri dan semangat bela dirinya. Bisakah Lin Ming membuka susunan simbol Fang Qi dan mengakhiri kutukannya dalam 3 gerakan? Setidaknya, dia bisa membuat Fang Qi panik dan menghapus ekspresi jijik dari wajahnya. Sambil memegang susunan simbol yang bersinar di tangannya, Fang Qi tertawa dan berkata, apakah kamu belum siap? Aku menunggumu bersiap. Tiba-tiba Lin Ming menyeringai jahat, dan kedua kakinya menginjak lantai, ubin pecah di bawah kakinya, tubuhnya menjadi hanyalah serangkaian bayangan. Tangan kanan Lin Ming mengandung tirani kekuatan guntur yang besar dan tak tergoyahkan, 5.000 filamen esensi sejati yang bergetar melonjak keluar seperti 5.000 naga banjir yang ganas. Udara di sekitar tinju brutalnya mulai melolong dan menangis saat angin terkoyak. Kakak. Tanah mulai bergetar ketika pusaran udara mengangkat puing-puing yang hancur. Gelombang ganas dari esensi sejati membuat alur yang dalam ke lantai panggung. Sebuah pukulan keluar, tinju yang menguasai langit dan bumi. Menghadapi momentum yang tak terhentikan, bahkan Fang Qi merasa lemah hatinya. Namun dia tahu, baik atau buruk, dia tetaplah murid langsung. Arai transferensi spasial ini adalah salah satu teknik inti dari fraksi arai, bagaimana mungkin itu tidak memblokir Lin Ming. Memikirkan hal ini, Fang Qi mendapatkan kembali kepercayaan dirinya. Dia melemparkan simbol lingkaran emas itu. Pada akhirnya, dia tidak terlalu yakin, dia tidak berani mencegat tinju Lin Ming dari jarak dekat. Hah! Lin Ming berteriak keras dan tangan kanannya dengan kejam menabrak susunan simbol emas, getaran esensi sejati meletus. Kaca! Dengan suara ledakan, energi tinju yang terlihat muncul membuka susunan simbol emas seperti kaki yang menabrak telur. Itu hancur berkeping-keping. Namun kekuatan tinju Lin Ming bahkan belum berkurang, ia menghantam Fang Qi seperti sebelumnya. Fang Qi gagal total. Bagaimana ini mungkin? Dalam kepanikan, Fang Qi dengan cepat mengeluarkan disarai dari cincin spasialnya. Saat disarai ini muncul, cahaya biru cemerlang bersinar keluar. 9 lingkaran arai cahaya biru. Tirai cahaya biru solid jatuh di depan Fang Qi, menghadapi energi tinju Lin Ming. Bang! 5.000 filamen esensi sejati yang bergetar secara brutal menghantam tirai biru itu, meresap ke dalam setiap inci strukturnya. Tirai cahaya biru berkedip sesaat, lalu pecah. Meskipun kekuatan tinju Lin Ming telah sangat berkurang, bahkan setelah menghancurkan tirai cahaya biru, itu masih mendorong ke depan. Fang Qi terkejut, dia menggigit lidahnya dan mengeluarkan esensi darah, lalu meludahkannya ke disarai. Pada saat itu, tirai cahaya biru lainnya jatuh, kecuali yang ini memiliki sedikit warna merah darah. Energi tinju Lin Ming telah berkurang hampir setengahnya. Saat tirai tipis berwarna biru itu jatuh, terjadi ledakan keras saat separuh tirai tipis itu pecah menjadi 2, hampir tidak mampu mempertahankan dirinya sendiri. Setelah membuat tirai tipis, wajah Fang Qi memudar, darahnya berjatuhan di dalam tubuhnya. Karena dia harus secara paksa mengeluarkan esensi darah, dia hampir muntah darah. Untungnya, dia dengan paksa menelannya kembali pada saat-saat terakhir. Setelah menelan kembali darah ini, dia merasa semakin mual, dia terlihat sangat mengerikan. Alis Lin Ming terangkat, kamu berhasil memblokirnya. Seorang murid langsung benar-benar memiliki kemampuan yang luar biasa, lalu, ada 2 gerakan lagi. Mendengarkan kata-kata Lin Ming, wajah Fang Qi jelek seperti seseorang menamparkan ibunya di depannya. Dia sebenarnya dengan murah hati berjanji untuk mengizinkan 3 gerakan. Siapa yang ingin mengambil tindakan dari orang aneh seperti itu?
Hanya satu kepalan tangan yang mendorongnya menggunakan 9 lingkaran cahaya biru, dia bahkan menggunakan 2. Karena tidak ada cukup waktu untuk menggambar yang kedua dengan benar, dia terpaksa menggunakan esensi darahnya. Penalti 3 langkah. Jika ini adalah pertarungan pribadi, maka dia mungkin bisa mengingkari janjinya. Tapi sekarang, semua murid dari 7 lembah mendalam sedang menonton. Sebagai murid langsung, tidak mungkin dia bisa melakukan ini. Melawan ketiga gerakan ini, dia harus berusaha sekuat tenaga dan memblokirnya. Kalau tidak, dia tidak akan punya wajah untuk tinggal di 7 lembah mendalam lebih lama lagi. Tidak masalah, itu seharusnya menjadi serangan terkuatnya saat ini. Karena dia terpaksa menggunakan kartu asnya, konsumsi energinya seharusnya tidak sedikit. Kemungkinan besar serangan berikutnya akan jauh lebih lemah. Tidak hanya itu, tetapi karena saya harus buru-buru keluar dari penghalang pertahanan, saya mendapatkan penampilan yang memalukan. Jika saya bisa mempersiapkan diri terlebih dahulu, situasi saya akan jauh lebih baik. Jika hal terburuk terjadi, maka aku hanya perlu menggunakan kartu tersembunyiku. Funky menghibur dirinya sendiri seperti ini, dan hatinya mendapatkan sedikit keberanian. Secara mengejutkan, seluruh stadion lapangan bela diri berubah menjadi sunyi. Murid-murid yang keras dan kurang ajar yang telah menggunakan formasi susunan untuk memperkuat suara mereka untuk mendukung Funky dengan gila-gilaan bahkan tidak mengeluarkan suara apapun sekarang. Mereka mengira Funky akan dapat dengan mudah memblokir pukulannya, mereka tidak menyangka hasil akhirnya akan seperti ini. Meskipun Funky telah menahan darah yang berjatuhan di dadanya dan tidak kehilangan muka karena muntah darah, penontonnya bukanlah orang-orang idiot. Mereka secara alami melihat bahwa Funky telah memakan sedikit kerugian. Brengsek, sialan semuanya, mengapa kita tidak bersorak? Kita harus mendukung kakak magang senior kita. Bersulang. Yah, kali ini kami harus lebih bersorak. Lin Ming pasti menggunakan beberapa keterampilan rahasia untuk memiliki begitu banyak kekuatan di balik pukulannya. Tidak mungkin dia bisa terus melakukan itu. Magang senior, saudara Fang akan tetap menang meskipun dia mengizinkan 3 gerakan. Ya, begitu caranya. Bagaimana mungkin senior magang, saudara Fang, bisa kalah? Murid-murid dari fraksi Arai ini membangkitkan kekuatan mereka, dan bersiap untuk bersorak lagi, ketika tiba-tiba suara mereka tercekat di tenggorokan. Beberapa murid sudah berteriak, dan tangisan mereka yang tercekik saat mereka berhenti di tengah jalan bagaikan seekor ayam yang lehernya dipelintir, itu adalah suara yang sangat tidak pantas dan aneh. Alasannya adalah di panggung bela diri, mereka melihat Lin Ming dengan lembut mengusap cincin spasialnya, dan dengan kilatan cahaya putih, tombak perak panjang bersinar muncul di tangannya. Tombak lembut yang sangat berat telah keluar. Senjata, dia juga menggunakan senjata. Bukankah Lin Ming seorang seniman bela diri yang menggunakan tinju? Kenapa dia punya senjata? Para murid fraksi Arai tercengang. Tidak banyak seniman bela diri di benua tumpahan langit yang tidak menggunakan senjata. Namun hal itu tidak terlalu jarang. Misalnya, Jing Chan Duo dari Grace Venerate Nation, Jing Chanyu dan Jing Chanshi, hanya menggunakan bayangan telapak tangan dan jari mereka. Mereka secara alami berasumsi bahwa Lin Ming juga salah satu seniman bela diri tinju ini. Meskipun jangkauan serangannya pendek, tinju unggul dalam hal fleksibilitas, kecepatan, dan akurasi. Jika digunakan dengan baik dan didukung oleh keterampilan bela diri pertarungan tinju tingkat atas, itu tidak akan lebih buruk daripada menggunakan pedang atau pedang. Tetapi jika seorang seniman bela diri memiliki senjata, mereka pasti akan menghabiskan sebagian besar waktu mereka mengolah senjata itu, tinju hanya akan menjadi nomor 2. Mungkinkah tinju kedua benar-benar mempunyai kekuatan seperti itu? Bagaimana ini mungkin? Ternyata tidak, dia menggertak. Seorang murid dari fraksi Arai dengan keras kepala menolak untuk mengakui kenyataan ini. Namun, sepertinya tidak ada seorang pun yang mempercayainya. Semua murid fraksi Arai memiliki wajah yang sangat jelek. Tampaknya murid langsung mereka, Funky, benar-benar, telah mengacaukan dirinya sendiri selama ini. Di ruang tunggu kontestan, Ouyang Zifeng menatap tombak perak panjang di tangan Lin Ming. Sudut mulut dan matanya mulai bergerak-gerak hebat. Saat aku melawannya, aku masih belum bisa memaksanya menggunakan senjatanya. Memikirkan kembali saat dia mengejek Lin Ming tentang apakah dia akan dipaksa menggunakan pedangnya, dia hanya bisa tersenyum sedih. Karena Lin Ming dianggap sebagai seniman bela diri dari 36 negara, semua orang meremehkannya. Di panggung bela diri, wajah Funky sudah semerah mawar. Dia menolak memikirkan mengapa seorang seniman bela diri dari 36 negara bisa menjadi orang yang sangat aneh. Tanpa mempedulikan status dan harga dirinya, dia terus-menerus menempatkan 5-9 lingkaran arai cahaya biru di sekeliling dirinya. Karena dia telah mengeluarkan arai 9 lingkaran cahaya biru beberapa saat yang lalu, dia terpaksa mengonsumsi sejumlah esensi darah. Kali ini, dia tidak akan mengulangi kesalahan memalukan itu lagi. Dia telah mempersiapkan 9 lingkaran arai cahaya biru ini sebelumnya. Fraksi Arai selalu menganggap keterampilan sekunder mereka sebagai yang paling penting, oleh karena itu, kekuatan murid faksi mereka seringkali lebih rendah daripada murid faksi lain. Namun dari segi pertahanan, mereka justru mengungguli yang lain. Kekuatan pertahanan formasi susunan secara alami melampaui armor harta karun. Melihat susunan perisai cahaya biru di depannya, Funky sedikit berani. Kamu kuat, tapi bisakah tombakmu menembus 5 formasi susunanku? Tapi setelah berpikir sebentar, Funky berpikir lebih baik aman daripada menyesal.
Dia mengeluarkan sebuah bendera kecil dari cincin spasialnya dan mulai memasukkan esensi sejati ke dalamnya terlebih dahulu, sehingga dia bisa langsung menggunakannya nanti jika dia perlu. Bendera susunan kecil ini adalah teknik pamungkas Funky. Meskipun kekuatan pertahanan formasi susunan ini kuat, masih ada kelemahannya, yaitu perlu waktu untuk mengaktifkannya. Seseorang perlu bersiap terlebih dahulu. Setelah meletakkan serangkaian formasi susunan, Funky telah menghabiskan banyak energi. Tapi, dia juga memiliki susunan simbol khusus yang mampu melengkapi esensi sejatinya. Dalam pertarungan atrisi, Funky percaya bahwa ia memiliki keunggulan yang lebih unggul. Pada saat ini, Lin Ming menggunakan tombaknya. Teknik tombak dasar, jurus pertama, naga banjir menuju laut. Aum, suara nyaring dan raungan naga banjir yang mengejutkan berdampak langsung ke langit. Di belakang Lin Ming, bayangan naga banjir ungu yang megah mulai mengembun. Setelah Lin Ming menyerap guntur ilahi naga banjir ungu, naga banjirnya pergi ke laut telah mencapai tingkat yang sama sekali berbeda. Segera setelah tombak ini ditusukkan, ia berisi keagungan naga yang tak terbatas. Ditambah dengan kekuatan guntur dan 5.000 filamen esensi sejati yang bergetar, itu benar-benar mampu menyapu bersih semuanya. Ular listrik ungu yang melilit tebal digalvanis oleh Lin Ming. Tombak Lin Ming ini mengandung potensi besar sungai dan gunung, dengan kejam menembus ruang angkasa. Peng peng peng. Menghadapi serangan tombak yang tak terhentikan, 3 lapisan arai cahaya biru 9 lingkaran langsung terkoyak seperti kertas. Raut wajah Funky berubah total. Ia buru-buru mengibarkan bendera arai di tangannya. Peng, 9 lingkaran arai cahaya biru yang keempat hancur berkeping-keping, tombak lembut yang sangat berat bergerak maju. Tombak panjang itu menghantam 9 lingkaran arai cahaya biru dengan keras. Bendera susunan Funky mengeluarkan semburan cahaya keemasan, dan sejumlah besar tanda emas keluar dari bendera susunan, semuanya tercetak pada 9 lingkaran arai cahaya biru yang terakhir. Bagaimana ini mungkin? Funky menyaksikan tanpa daya saat 9 lingkaran arai cahaya biru terakhir yang diperkuat oleh bendera susunan emas masih retak. Retakan kecil ini seperti wajah iblis yang tersenyum, tumbuh sedikit demi sedikit. Bab 262, 3 gerakan untuk mengalahkan lawan. Mustahil. Tidak mungkin. Tidak mungkin dia bisa menghancurkan bendera arai cahaya emasku. Funky mengertakkan gigi dan mendorong esensi sejati dalam tubuhnya hingga batasnya. Energi yang kuat menyebabkan pita rambutnya terlepas, rambutnya berkibar tertiup angin, wajahnya berubah seperti monster. Namun, retakan kecil itu masih terus meluas. Simbol cahaya keemasan yang menempel pada tirai cahaya biru mulai meledak satu demi satu. Peng! Akhirnya, semua tanda emas runtuh. Tirai cahaya biru kelima kehilangan dukungan dari tanda emas dan didorong ke titik puncaknya, di bawah pengaruh tombak lunak yang sangat berat, tombak itu hancur berkeping-keping. Ah! Funky berteriak, dan menggunakan bendera arai yang dia lambaikan untuk memukul tombak lunak yang sangat berat. Bendera susunan itu bertabrakan dengan tombak dan gelombang kejut dari esensi sejati melonjak keluar. Funky merasa seolah-olah dia telah menabrak gunung yang tidak dapat diubah, kekuatan yang tak terhentikan terjadi, membuatnya terbang mundur. Bendera susunan adalah harta karun berkualitas tinggi, tetapi tombak adalah senjata yang dibuat secara inheren untuk menyerang musuh-musuhnya. Saat keduanya bertarung satu sama lain, hasilnya bisa dibayangkan. Satu-satunya penghiburan yang dimiliki Funky adalah bahwa kekuatan maju dari tombak lunak mendalam yang berat telah terhenti, dia nyaris tidak berhasil memblokir serangan itu. Esensi sebenarnya setelahnya telah membuat Funky terbang mundur. Setelah mendarat, ia bahkan terpaksa mundur beberapa langkah untuk menstabilkan tubuhnya. Namun saat ini, dia tidak memiliki kemewahan untuk tidak kehilangan muka, sudah cukup dia bisa menerima gerakan ini. Melihat bendera susunan di tangannya, sepertiga dari tanda emas telah hancur berkeping-keping. Funky merasakan sakit hati yang pahit. Bendera susunan ini disebut bendera susunan cahaya emas, dan merupakan senjata harta karun ajaib tingkat tinggi milik manusia. Tidak hanya itu, tapi itu adalah yang terbaik dari jenisnya. Fungsi terbesarnya adalah untuk menyimpan rune emas ini. Dia telah menggambar rune emas ini dengan hati-hati sebelum pertandingan, mereka mampu meningkatkan kekuatan formasi susunan. Ini juga dimaksudkan sebagai kartu terakhir di tangannya. Dia awalnya bersiap untuk menggunakannya melawan murid langsung abnormal seperti Ouyang Ming atau Jiang Baoyun. Tentu saja, Funky tidak percaya bahwa dia bisa menang melawan monster seperti mereka, tetapi dia tidak ingin kalah terlalu parah. Bagaimanapun, mereka semua adalah murid langsung. Jika perbedaan di antara mereka terlalu besar, dia tidak akan kehilangan seluruh wajahnya. Tapi sekarang untuk melawan Lin Ming, dia telah menggunakan sepertiga dari rune emas. Hal ini menyebabkan Funky merasakan kesedihan tanpa harapan yang melebihi tangisnya. Jika Funky merasa kehilangan tanpa air mata, maka beberapa kata berikut dari Lin Ming membuatnya mual sampai muntah. Lin Ming berkata, masih ada langkah terakhir. Sial. Funky benar-benar ingin menamparkan pipinya sendiri. Mulutnya terlalu murahan, dia sebenarnya mengatakan bahwa dia akan mengizinkannya 3 gerakan. Dan sekarang, Funky tidak bisa mundur. Jika dia tidak mampu mengambil 3 langkah ini dan malah mengaku kalah, dia akan kehilangan muka yang tersisa. Tetapi jika dia tidak mengaku kalah dan tanda emas dari bendera arai cahaya emas hilang sia-sia, maka dia tetap akan kalah. Bagaimana bisa ada monster seperti itu di 36 negara? Apakah orang ini benar-benar manusia? Di ruang tunggu kontestan, Jiang Lanjian menatap Lin Ming dengan mata lebar bersinar.
Sejak Lin Ming mengeluarkan tombak lembutnya yang berat dan mendalam, dia merasa terancam. Jika Lin Ming hanya bisa menggunakan serangan jiwa, Jiang Lanjian tidak akan pernah menempatkan Lin Ming di matanya. Kekuatan pedangnya mampu memotong segalanya menjadi tidak ada. Ini termasuk setan di hati, dosa karma, obsesi, dan tentu saja, ini juga termasuk serangan jiwa. Dapat dikatakan bahwa bagi seorang pendekar pedang sejati, serangan jiwa bukanlah apa-apa. Tapi sekarang, Lin Ming benar-benar mengeluarkan tombak. Meskipun dia hanya menggunakan tombaknya sekali, tombak itu mengandung momentum tiada taraf yang bahkan mengejutkan Jiang Lanjian. Terlepas dari apakah itu tombak atau pedang, mereka semua memiliki jiwanya sendiri. Seorang seniman bela diri biasanya hanya dapat menggunakan tubuh fisik senjatanya. Tapi seorang master sejati akan mampu memadukan jiwa senjata mereka ke dalam serangan mereka. Ketika Lin Ming menyerang beberapa saat yang lalu, tombaknya mengandung potensi gunung dan sungai, dan bahkan prestise dan keagungan seekor naga. Kekuatan tombak telah menghancurkan 5-9 lingkaran arai cahaya biru, dan memaksa Fang Qi ke kondisi kritis. Terutama prestise naga yang terkandung di dalam tombak itu, sudah terkondensasi hingga mewujudkan teriakan naga. Ini cukup membuat Jiang Lanjian merasa malu atas kekurangannya sendiri. Seperti yang mereka katakan, pedang seperti batu giok, pedang seperti harimau, tombak seperti naga. Lin Ming masih sangat muda, namun dia telah mencapai ranah tombak seperti naga. Ini bisa dikatakan sebagai bakat yang menentang kehendak langit. Jiang Lanjian pernah mengira dia telah mencapai puncak pencapaian pedang. Tapi sekarang, dibandingkan dengan Lin Ming, dia jauh lebih rendah. Jiang Baoyun memperhatikan ekspresi aneh Jiang Lanjian. Dia tersenyum dan berkata, Lanjian, semangatmu sepertinya sedang lesu, ini tidak seperti dirimu. Jiang Lanjian menggelengkan kepalanya, saya baru saja dikejutkan oleh Lin Ming. Meski dia kuat, itu tidak cukup untuk mengalahkan semangatku. Haha, benar, kita para pendekar pedang tidak boleh membiarkan jiwa kita menyerah pada tekanan. Jiang Baoyun dengan ramah berbicara sambil menepuk bahu Jiang Lanjian. Tiba-tiba dia memikirkan sesuatu dan bertanya, Lanjian, tahukah kamu berapa umur Lin Ming? Mungkin 17 atau 18. Jiang Lanjian berspekulasi. Dia seharusnya berusia sekitar 17 atau 18 tahun, tidak mungkin dia lebih muda. Anda salah menebak. Lin Ming baru berusia 16 tahun sekarang, tidak hanya itu, tapi dia baru saja mencapai usia 16 tahun beberapa hari yang lalu. Apa? Jiang Lanjian yang biasanya pendiam kehilangan ketenangannya dan berdiri tegak. Baru berusia 16 tahun. Apa kamu yakin? Saya bisa mengonfirmasi dengan tetua fraksi pedang. Mereka sudah mulai bergerak secara rahasia kemarin, mereka ingin menarik Lin Ming ke dalam fraksi pedang. Namun, itu baru kemarin. Sekarang dengan penampilan hari ini, saya rasa Sovereign pun tidak akan bisa duduk diam. Jiang Baoyun adalah murid langsungnya, jadi dia secara alami memahami masalah faksi. Jiang Lanjian terkejut, ini bukan masalah sepele. Mengesampingkan puncak budidaya penempaan tulang Lin Ming, yang merupakan sesuatu yang bisa dia terima jika Lin Ming memiliki bakat kelas 6. Apa yang menurutnya paling tak terbayangkan adalah bahwa Lin Ming mahir dalam memahami serangan jiwa, namun juga sangat ahli dalam kekuatan tombak. Semua ini tidak bisa dipelajari dalam waktu singkat, namun, dia adalah seorang anak laki-laki yang baru berusia 16 tahun. Dia telah berlatih seni bela diri hanya selama 4 tahun, mempraktikkan metode kultivasi secara menyeluruh, memahami serangan jiwa secara menyeluruh, dan merupakan ahli tombak, apakah dia punya teknik avatar atau semacamnya. Dan yang paling menakutkan adalah Lin Ming memiliki kompatibilitas fusi energi asal guntur setidaknya kelas 6. Hal ini sungguh membuat orang tidak percaya bahwa bakat seperti ini bisa ada di dunia. Jiang Baoyun menepuk punggung Jiang Lanjian, baiklah, jangan menyerah. Di panggung bela diri, Fang Qi telah menempatkan 5 susunan 9 lingkaran cahaya biru. Bukannya dia tidak ingin meletakkan lebih banyak, hanya saja 5 formasi susunan adalah batas yang bisa dia kendalikan. Tidak hanya itu, esensi sejatinya juga terbatas, dan dia harus meninggalkan esensi sejati yang cukup untuk mengendalikan bendera arai cahaya emas. Fang Qi mengejek Lin Ming dan mengatakan dia akan mengizinkannya 3 gerakan, ini untuk membiarkan Lin Ming mengumpulkan kekuatannya. Tapi sekarang keadaan telah berubah dan Lin Ming lah yang memberi waktu pada Fang Qi untuk memberikan pembelaannya. Saya masih memiliki 2/3 dari tanda emas saya yang tersisa. Jika aku menggunakan semuanya sekaligus, aku akan mampu memblokir serangan terakhirnya. Selama aku bisa memblokirnya, aku harus mengakui kekalahan setelahnya. Meski aku kalah, aku masih bisa menjaga bagian terakhir dari wajahku. Fang Qi sudah memutuskan untuk memblokir serangan Lin Ming dengan segala cara, terlepas dari apa yang harus ia gunakan. Lagi pula, bendera arai cahaya emas sudah habis sebagian, dan tidak ada gunanya hanya memiliki beberapa rune emas yang tersisa. Lebih baik menggunakan semuanya sekaligus. Menurut pendapat Fang Qi, jika sepertiga dari rune emas mampu memblokir langkah kedua Lin Ming, 2/3 dari rune emas pasti mampu memblokir langkah ketiga Lin Ming. Lin Ming menggenggam tombak lembut mendalamnya secara horizontal, lengannya menyentuh pangkalan, begitulah pendirian jembatan besi menghalangi sungai. Dengan serangan ini, dia tidak akan menahan tangannya. Zizi, busur petir setebal lengan melingkari tombak lembut yang sangat berat. Mata Lin Ming bersinar dengan cahaya ungu, ini adalah warna guntur ilahi naga banjir ungu. Dalam 2 serangan sebelumnya, Lin Ming telah mengumpulkan semua momentumnya. Sekarang,
Lin Ming seperti tombak yang siap menyerang kapan saja, seluruh udara di sekitarnya mulai bersenandung saat energi mengalir dari tubuhnya. Kepulan. Fang Qi mendengar lapisan pertama dari 9 lingkaran arai cahaya biru bergetar. Ini karena aura berbahaya yang dipancarkan Lin Ming, itu cukup untuk menembus tirai cahaya biru dan menciptakan suara. Wajah Fang Qi kehabisan darah, ini hanyalah momentum yang dilepaskan Lin Ming, namun ia sudah memiliki kekuatan ini. Seberapa mengerikankah serangan frontal itu? Dia menggunakan sepertiga rune emas sebelumnya dan menempelkannya ke lapisan terakhir 9 lingkaran cahaya biru. Fang Qi lalu menghela napas dengan tenang. Saya tidak percaya tombak Anda akan mampu menghancurkan 2/3 terakhir dari tanda emas bendera arai cahaya emas saya. Setelah momentum Lin Ming mencapai puncak, pada saat itu pupil matanya melebar. Raja Wali Emas yang menghancurkan kekosongan meletus. Tombak lembut yang sangat berat melesat seperti meteor yang melaju kencang dan dipelintir dengan kilat. Kekuatan tombak mengisi kekosongan, bahkan udaranya sendiri pun terbakar. Kekuatan jiwa Lin Ming menyentuh jauh di dalam dirinya, benih dewa sesat di dalam hatinya mulai mengeluarkan teriakan kegembiraan yang menusuk. Kekuatan dewa sesat, buka. Bang! Setelah esensi sejati yang sangat terkompresi diledakkan dari benih dewa sesat, bayangan naga banjir sekali lagi muncul di belakang Lin Ming, tapi kali ini, itu bahkan lebih hidup daripada yang terakhir. Bahkan sisik ungu naga pun terlihat jelas. Seekor naga yang beresonansi menghantam langit, menyapu semua awan. Tombak ilahi seperti naga. Engah! 9 lingkaran arai cahaya biru yang pertama hancur bahkan sebelum ujung tombak menyentuhnya. Itu hancur oleh momentum yang sangat kuat yang dilepaskan dari tombak. 9 lingkaran arai cahaya biru yang kedua baru saja menelusuri ujung tombaknya dan segera dihancurkan. Dibandingkan dengan lapisan pertama, lapisan ini bahkan lebih hancur total. Tombak itu berisi esensi sejati yang bergetar dan guntur ilahi naga banjir ungu. Bagi tombak ini, formasi susunan pertahanan ini tidak berbeda dengan kertas. Kepulan. Arai 9 lingkaran cahaya biru mulai meledak satu demi satu. Fang Qi tidak punya pilihan lain, dia segera menempelkan semua rune emas ke 9 lingkaran arai cahaya biru terakhir. Seluruh formasi susunan telah berubah sepenuhnya menjadi emas cerah. Bang! Tombak lembut yang sangat berat menusuk ke depan tanpa mencolok. Tabrakan intens dari esensi sejati menciptakan gelombang kejut esensi sejati yang sangat besar yang mengangkat semua ubin yang hancur di panggung bela diri, mengirimkannya berhamburan ke segala arah. Bahkan formasi susunan pelindung yang mengelilingi panggung bela diri mulai bergetar. Kekuatan dewa sesat telah dibuka. Esensi sejati yang bergetar telah menyatu dengan kekuatan mistik guntur ilahi naga banjir ungu. Serangan ini hampir merupakan pukulan terkuat Lin Ming. Lapisan terakhir 9 lingkaran cahaya biru hanya mampu bertahan selama beberapa saat. Tiba-tiba, retakan yang tak terhitung jumlahnya mulai muncul di tirai cahaya kemasan, menyebar seperti jaring laba-laba. Bagaimana ini mungkin? Ini adalah 2/3 dari tanda emasnya. Fang Qi tidak punya kesempatan untuk berpikir lagi. Cahaya tombak yang tak terhentikan telah membuka 9 lingkaran arai cahaya biru yang terakhir, dan menghantam dada Fang Qi dengan keras. Bang! Saat rune emas itu pecah, 9 lingkaran arai cahaya biru yang kelima dan terakhir hancur berkeping-keping. Tubuh Fang Qi seperti karung yang dilempar ke udara, memuntahkan darah saat dia terbang mundur. 3 jurus untuk mengalahkan lawannya. Fang Qi menghantam lingkaran pelindung panggung bela diri, terpental ke tanah, dan jatuh pingsan. Seluruh penonton terdiam. Kedua tangan kecil Jing Chanyu digenggam erat, matanya yang besar seperti lembing saat dia menatap Lin Ming, visinya dipenuhi dengan emosi yang kompleks. Dia telah meminta Lin Ming untuk benar-benar menang, sehingga dia bisa mendapatkan keadilan bagi mereka semua. Dia berharap dia akan berusaha sekuat tenaga, tapi dalam hatinya dia tidak yakin apakah Lin Ming memiliki kekuatan untuk berhasil. Tapi sekarang, dia menang. Dan tidak hanya itu, dia menang dengan kemenangan yang luar biasa. Bab 263, Jenius Jalur Tombak. Lin Ming, kemenangan. Saat wasit menyatakan hasilnya, penonton benar-benar terpesona oleh kesimpulan yang luar biasa ini. Fang Qi berkata dia akan mengizinkan Lin Ming melakukan 3 gerakan, dan pada akhirnya, dia dikalahkan dalam 3 gerakan. Terutama para murid fraksi arai, mereka tampak seperti terong terlalu matang yang telah diinjak-injak. Kulit mereka sangat jelek. Mereka mengandalkan Fang Qi untuk menginjak-injak Lin Ming dengan jahat, dan membiarkan katak-katak ini dikenal sebagai seniman bela diri udik sehingga mereka tidak akan pernah bisa makan daging angsa. Mereka ingin Fang Qi menunjukkan kepada mereka apa sebenarnya perbedaan itu. Mereka tidak pernah membayangkan hasil ini, mereka sulit menerimanya. Fang Qi telah dikalahkan sepenuhnya. Jika itu mereka pasti akan berada dalam posisi yang lebih buruk. Saat Lin Ming tiba di ruang tunggu kontestan, dia melihat seorang gadis berpakaian kuning menunggunya di sana. Gadis ini adalah Jing Chanyu. Terima kasih, Jing Chanyu berkata dengan nada pelan. Fang Qi adalah seseorang yang cepat atau lambat harus aku kalahkan. Kamu tidak perlu berterima kasih padaku. Aku tahu. Jing Chanyu terdiam sejenak, tidak tahu topik pembicaraan yang ingin diangkat. Ketika Lin Ming melepaskan bayangan naga banjir di belakangnya, dan menembus penghalang pertahanan Fang Qi dengan satu tusukan tombak, hal itu meninggalkan kesan mendalam pada dirinya. Dia seperti dewa perang yang tampan dan tiada taranya, menghancurkan semua penghalang. Tak terhentikan. Pada saat ini, Jiang Lanjian berjalan mendekat. Dia dan Lin Ming hampir tidak mengenal satu sama lain.
Lin Ming, senior magang, saudara Jiang. Lin Ming menangkupkan tangannya dan membungkuk. Lin Ming memiliki kesan yang baik terhadap Jiang Lanjian. Jiang Lanjian adalah seorang pendekar pedang yang menempuh jalur pedang dengan segenap hati dan jiwanya. Dengan orang seperti itu, tidak perlu dilindungi atau dijaga. Dalam banyak kasus, seseorang dapat mengetahui karakter dasar seseorang dari metode kultivasi yang dipraktikkannya. 7 lembah mendalam berisi kebaikan dan kejahatan, tetapi tidak ada orang baik dan benar yang akan mengolah warisan gelap dan jahat dari fraksi akasia. Tapi murid dari fraksi pedang dan fraksi sitar sebagian besar adalah orang-orang yang teliti dan berbudi luhur, mereka bisa dianggap orang baik. Setidaknya, mereka bukanlah tipe orang yang akan menusukmu dari belakang. Sekalipun mereka haus darahmu, mereka akan jujur. Kalau tidak, jika hati mereka tidak benar, maka hati pedang atau hati sitar mereka tidak akan pernah mencapai tahap kesempurnaan. Lin Ming, kamu baru berusia 16 tahun. Meskipun dia baru saja mendengar berita ini dari mulut Jiang Baoyun sendiri, Jiang Lanjian harus memastikannya secara pribadi. Informasi baru ini terlalu mengejutkan. Mendengar pertanyaan ini dan melihat Lin Ming tidak menjawab, Jing Chanyu tiba-tiba terkejut. Dia baru saja mencapai usia 16 tahun. Dia tanpa sadar menutup mulut kecilnya dengan tangannya yang lembut, matanya yang besar berkedip saat dia menatap Lin Ming dengan tidak percaya. Lin Ming tidak ragu-ragu, dia langsung mengangguk untuk mengakui klaim tersebut. Bagaimanapun, ini adalah sesuatu yang tidak bisa dia sembunyikan. Selama 7 lembah mendalam ingin memeriksanya, mereka dapat menyelidiki semua generasi keluarganya dengan mudah. Meskipun usianya agak terlalu mencurigakan, Lin Ming tidak khawatir. Semakin luar biasa bakat seseorang, semakin berharga mereka bagi 7 lembah mendalam, dan semakin banyak sumber daya yang bisa mereka peroleh. Melihat dari sudut pandang yang lebih luas, bahkan jika dia memperlihatkan terlalu banyak kekuatannya dan beberapa orang mulai memiliki niat gelap terhadapnya, dia masih bisa berdiri di belakang Divine Phoenix Island. Jika dia melakukannya, orang-orang yang memendam niat jahat ini tidak akan bisa berbuat apa-apa. Lin Ming percaya bahwa Mu Qianyu mungkin belum tentu peduli padanya, tapi dia percaya bahwa dia akan membantunya jika dia berada dalam masa kesulitan yang mengerikan. Melihat Lin Ming mengangguk sebagai penegasan, Jing Chanyu tersentak. Dia sudah dianggap muda di antara semua seniman bela diri yang memasuki pertemuan bela diri fraksi total. Tapi dia masih 2 bulan lagi untuk mencapai usia 18 tahun. Dia berpikir bahwa Lin Ming mirip dengannya, paling banyak beberapa bulan atau setengah tahun lebih muda, tapi dia tidak pernah berpikir bahwa dia sebenarnya baru berusia 16 tahun. Seorang anak laki-laki berusia 16 tahun telah berpartisipasi dalam pertemuan bela diri fraksi total, dan juga mengalahkan murid langsung Fang Qi dalam 3 gerakan. Hasil mengerikan apa yang terjadi. Bahkan jika itu adalah murid langsung dari 7 lembah mendalam seperti Jiang Baoyun atau Ouyang Ming, mereka tetap tidak akan memiliki kekuatan seperti itu pada usia 16 tahun. Jing Chanyu berpikir semakin dia tahu tentang Lin Ming, semakin sedikit dia memahaminya. Lin Ming seperti gunung es besar, orang hanya bisa melihat ujungnya dari langit. Anda hanya akan melihat bagian kecil dari dirinya, tanpa menyadari kemampuan mengerikan yang ada di baliknya. Jiang Lanjian menarik napas dalam-dalam, lalu dengan sungguh-sungguh dan serius menatap Lin Ming. Dia ingat saat dia menilai Lin Ming di Desert Flower Hall, mengatakan bahwa jika dia dan Lin Ming berada pada level yang sama, maka tidak mungkin Lin Ming bisa menjadi tandingannya, dia tidak pernah membayangkan itu hanya dengan puncak tulang. Menempa budidaya, Lin Ming sudah cukup kuat untuk mengancamnya. Tapi yang paling penting, Lin Ming masih terlalu muda. Bahkan Jiang Lanjian yang telah mencapai kesuksesan besar dalam pedang hati mulai merasa tidak berdaya. Berapa tahun Lin Ming berlatih tombak? Dia bahkan belum berlatih tombak sepanjang waktu, namun ilmu tombaknya telah melampaui ilmu pedangnya sendiri. Lin Ming, aku menantikan pertandingan kita. Jiang Lanjian berseru dengan penuh semangat. Lin Ming tersenyum, kami akan segera bertarung. Jiang Lanjian berbalik dan pergi, meninggalkan Jing Chanyu yang ternganga. Jing Chanyu tidak tahu harus berkata apa saat ini. Dia jelas tahu bahwa di masa depan, Lin Ming setidaknya akan menjadi murid langsung dari 7 lembah mendalam. Jika tren pertumbuhannya terus berlanjut, dia akan dengan mudah mencapai tahap Xiantian, dan dia bahkan mungkin memiliki peluang sangat tinggi untuk mencapai ranah inti berputar. Harus diketahui bahwa hanya ada satu master inti berputar di seluruh 7 lembah mendalam. Tidak hanya itu, tapi master ini hanya berada di ranah inti revolving awal. Jika Lin Ming mampu mencapai ranah inti berputar, maka kemungkinan besar dia bukan master inti berputar biasa. Dia kemungkinan besar adalah makhluk paling kuat di seluruh 7 wilayah mendalam, dia bahkan mungkin menjadi leluhur tua dari 7 lembah mendalam. Saat Jing Chanyu memikirkan hal ini, detak jantungnya mulai meningkat. Apakah dia benar-benar berdiri di samping seseorang yang akan mengendalikan nasib seluruh wilayah 7 mendalam di masa depan? Meskipun Jing Chanyu tahu dia akan mendapat manfaat dan keuntungan tanpa akhir jika dia berteman dengan seseorang seperti Lin Ming, dia belum pernah melakukan hal semacam ini sebelumnya dan mendekati seseorang yang tidak dikenalnya atas inisiatifnya sendiri. Dia tidak tahu bagaimana dia harus melanjutkan dari titik ini. Faktanya, dengan mengesampingkan kepentingan nasional, Jing Chanyu sangat ingin mengenal Lin Ming secara lebih pribadi dan intim. Tapi bagaimana dia harus memulainya? Pada saat ini, Qin Xingxuan dan Qin Zia berjalan ke Lin Ming. Ketika Lin Ming dengan gagah berani mengalahkan Fang Qi di panggung bela diri, Qin Xingxuan merasakan sentakan dewasa sebelum waktunya dalam hati mudanya.
Terutama ketika Lin Ming telah menyerang tombak terakhir dan terus-menerus menghancurkan kelima-9 revolusi arai cahaya biru, membuat Fang Qi melonjak mundur dan meludahkan darah. Pada saat ini, hanya mengingat adegan itu, Qin Xingxuan merasa merinding di lengannya dan pikirannya melonjak karena emosi. Lin Ming, apakah kamu mengkonsumsi terlalu banyak energi? Qin Zia bertanya sambil mengeluarkan botol giok kecil. Ini adalah pil penggabung esensi, yang dapat membantu memulihkan kekuatan dan memperbaiki kondisi Anda. Qin Zia takut putaran kedua Lin Ming akan terpengaruh, jadi dia tidak ragu mengeluarkan pil esens fusing yang harganya beberapa batu esensi sejati. Ini adalah pil yang memulihkan dan oleh karena itu tidak mengandung racun pil, seseorang dapat memakannya sesuka mereka. Lin Ming mengangguk, dia benar-benar perlu menambah cadangan energinya sendiri. Kekuatan dewa sesat telah habis, dan dia perlu waktu untuk mengompres esensi sejati lagi. Meskipun tingkat pemulihan kekuatan dewa sesat saat ini sangat cepat, dia juga harus bergegas secepat yang dia bisa jika dia ingin dapat sepenuhnya memanfaatkan kekuatan dewa sesat pada putaran berikutnya. Lin Ming segera meminum pilnya, duduk bersila di atas bantal, dan memasuki kondisi bela diri yang halus untuk pulih. Tiba-tiba, hanya tersisa Qin Zia, Qin Xingxuan, dan Jing Chanyu. Qin Xingxuan mengungkapkan senyuman sopan kepada Jing Chanyu, dengan sopan berkata, Nona Jing, ini adalah pertemuan pertama kita. Nama saya Qin Xingxuan, saya teman Lin Ming. Jing Chanyu memaksakan senyum sopan sebagai balasannya, agak malu. Dia melihat bahwa Qin Xingxuan tampaknya berusia sekitar 15 atau 16 tahun, dan kemungkinan besar adalah pacar Lin Ming. Jing Chanyu tidak ingin Qin Xingxuan salah paham, dia hanya ingin mengenal Lin Ming, tidak ada motif lain. Begitu, jadi itu Nona Qin. Senang bertemu dengan Anda, Jing Chanyu membungkuk. Meskipun dia adalah seseorang yang fokus pada kultivasi, Jing Chanyu pada akhirnya adalah seorang gadis muda, dan juga memiliki pemikiran seperti seorang gadis muda. Melihat Qin Xingxuan, dia secara tidak sadar membandingkan dirinya dengan dia. Jing Chanyu berpikir bahwa penampilannya tidak kalah dengan Qin Xingxuan. Keduanya memiliki kelebihan berbeda dalam temperamennya. Bakatnya tidak kalah dengan Qin Xingxuan, atau setidaknya, tidak ada pemenang yang jelas di antara mereka, tapi, Qin Xingxuan jauh lebih muda darinya. Ini adalah sesuatu yang dia tidak bisa ubah. Jing Chanyu menghela nafas, agak kalah. Dia berkata, Chanyu mengucapkan selamat tinggal. Nona Jing, harap berhati-hati. Qin Xingxuan membungkuk kembali dan melihat Jing Chanyu pergi. Qin Zia tersenyum saat melihat interaksi ini, sambil menggelengkan kepalanya. Xingxuan, ayo pergi. Ini ruang tunggu kontestan, tidak pantas kita berlama-lama di sini. Oke. Qin Xingxuan mengangguk. Saat dia pergi, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik Lin Ming sekali lagi. Pada saat ini, Lin Ming sudah sepenuhnya memasuki kondisi niat bela diri yang halus, dan tidak menyadari apapun yang terjadi di sekitarnya. Selama keadaan ini, kesadaran Lin Ming sedang dalam meditasi. Kecuali jika ada bahaya yang akan terjadi, dia tidak akan merasakan apapun. Di aula besar 7 lembah mendalam, Mu Qinghong tersenyum saat dia melihat Lin Ming bermeditasi di ruang tunggu kontestan. Ini adalah niat bela diri halus yang Qianyu beritahukan padanya. Jika dia tidak diberitahu sebelumnya, maka dia benar-benar tidak akan bisa mendeteksi sesuatu yang tidak pada tempatnya. Dia menggunakan kekuatan guntur, dan sekarang dia bahkan menggunakan tombaknya. Anak laki-laki kecil ini masih memegang guntur ilahi naga banjir ungu di tangannya, saya tidak tahu apa yang bisa memaksanya untuk menggunakannya. Penilaian Qianyu terlalu bagus. Belum lagi kompatibilitas fusi energi asal guntur tingkat tinggi Lin Ming atau keterampilan di mana ia dapat menggunakan kekuatan jiwanya, hanya momentum tombaknya yang jauh melampaui seniman bela diri manapun pada tingkat yang sama. Kekuatan tombaknya seperti gunung, kekuatan tombaknya seperti naga, sungguh sulit dipercaya bahwa seseorang yang begitu muda bisa mencapai titik ini. Ini hanyalah sebuah persepsi yang sangat mengerikan. Jiang Baoyun itu juga tidak terlalu buruk, tapi hasil ilmu pedangnya tidak bisa melampaui Lin Ming. Jiang Baoyun adalah seseorang yang mengolah jalur pedang dengan sepenuh hati, tapi dia juga lebih tua dari Lin Ming beberapa tahun. Dalam aspek ini, kesenjangan di antara keduanya terlalu besar. Semua orang, termasuk Mu Qianyu, berpikir bahwa Lin Ming adalah seorang jenius tombak dan kekuatan jiwa yang langka dan berbakat sekali dalam 1 milenium, persepsinya sangat tinggi hingga menjadi tidak masuk akal. Apa yang mereka tidak tahu adalah bahwa serangan kekuatan jiwa Lin Ming semua bergantung pada niat bela diri samsara miliknya. Adapun kekuatan tombaknya seperti gunung, itu karena yang ekstrim dan meridian tempur kebajikan Chaotic, yang sangat ringan, yang juga mengandung kekuatan sungai dan gunung. Adapun tombaknya mungkin seperti naga, itu bahkan lebih sederhana. Lin Ming tidak hanya menyerap guntur ilahi naga banjir ungu, tetapi tubuhnya juga mengandung darah naga sejati. Jika dia tidak bisa mencapai kekuatan tombak seperti naga, maka mungkin tidak ada orang lain di dunia ini yang bisa. Mu Qinghong melirik si Zongtian di sisinya. Dia melihat si Zongtian tampak tenang, tetapi matanya bersinar terang. Tidak diketahui apa yang dia pikirkan. Mu Qinghong menyeringai, dia kurang lebih mampu menyimpulkan pikiran si Zongtian. 7 lembah mendalam miliknya tiba-tiba menghasilkan bakat mengerikan dari tingkat tertinggi, namun bakat ini tiba-tiba dilirik oleh Divine Phoenix Island miliknya. Si Zongtian terpengaruh oleh perasaan dan keinginannya sendiri terhadap sekte tersebut, serta kelebihan dan kekurangannya. Dia tidak bisa tenang. Dia bahkan takut janjinya sebelumnya tidak berguna. Mu Qinghong berharap si Zongtian akan segera menyebarkan berita ini kepada leluhur penatua 7 lembah mendalam.
Seorang jenius pada tingkat ini sudah cukup untuk menarik perhatian leluhur tua. Tentu saja, Mu Qinghong tidak peduli dengan fosil tua yang memiliki setengah kaki di dalam kubur ini. Orang tua itu mungkin merupakan kekuatan yang paling mendominasi di wilayah tujuh mendalam, namun di Divine Phoenix Island dia hanyalah seorang tetua biasa, dan bukan hanya itu, tapi dia diturunkan ke tingkat kedua. Bab 264, Pedang Gelombang Darah Zhang Yanzhao. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa bakat Lin Ming bahkan sebanding dengan Qian Yu. Jika dia ditempatkan di Divine Phoenix Island, dia pasti akan menjadi talenta tingkat atas. Orang jenius seperti ini layak untuk saya datangi ke sini, bahkan akan bermanfaat bagi seorang penatua untuk berkunjung ke sini secara pribadi. Saat Mu Qinghong memikirkan hal ini, suasana hatinya sedang sangat baik. Bahkan jika dia tidak mencapai tujuannya yang lain, hanya datang dan secara pribadi mendapatkan wawasan tentang bakat Lin Ming tidak sia-sia. Jika kekacauan di wilayah Laut Selatan tidak sampai di sini, maka mungkin setelah 100 tahun, atau bahkan 200 tahun ketika Lin Ming tumbuh dewasa, dia mungkin menjadi eksistensi penting di seluruh wilayah selatan. Memikirkan situasi di wilayah Cakrawala Selatan, Mu Qinghong menjadi sangat prihatin. Kekacauan di Laut Selatan akan secara langsung mempengaruhi nasib Divine Phoenix Island. Seiring berlanjutnya pertandingan di panggung persilatan, tidak ada tokoh penting atau terkenal yang muncul. Tentu saja, itu hanya bersifat relatif. Bahkan yang terlemah pun jauh lebih kuat daripada orang seperti Bi Tinghua. Setelah 3 pertandingan, Zhang Yanzhao naik ke panggung. Dia melawan murid fraksi pedang, Liu Yan. Liu Yan bukanlah orang yang lemah. Selama pertemuan bela diri fraksi total yang terakhir, dia berada di peringkat 20, hasil ini tidak terlalu jauh dari Zhang Yanzhao. Sekarang semua murid 7 lembah mendalam mengetahui fenomena yang dikenal sebagai Lin Ming, tidak satupun dari mereka berani meremehkan seniman bela diri dari luar 7 lembah mendalam. Terutama Zhang Yanzhao yang masuk dalam daftar rumah judi sebagai calon juara potensial dengan tingkat kompensasi pukul 1.35. Liu Yan juga ada dalam daftar ini, dan tingkat kompensasinya serupa dengan Zhang Yanzhao. Kebanyakan orang berasumsi bahwa ini akan menjadi pertarungan jarak dekat, namun, pertandingan tersebut tidak berjalan sesuai harapan kebanyakan orang. Pada awalnya, Zhang Yanzhao dan Liu Yan memiliki pukulan demi pukulan yang seimbang. Namun, setelah 20 gerakan berlalu, Zhang Yanzhao mengeluarkan pedang harta karun berwarna merah sepanjang 4 kaki dari cincin spasialnya. Dengan pedang ini di tangannya, dia mengeluarkan keterampilan bela diri yang sangat kuat seperti gelombang darah mengerikan yang melonjak ke depan, dipenuhi dengan niat membunuh dari sekeliling. Liu Yan segera kalah setelahnya, dan bahkan terluka parah. Penonton terkejut, di mana Zhang Yanzhao menyembunyikan kekuatan ini. Pedang apa itu? Itu tidak terlihat seperti harta karun biasa. Kapan 36 negara dan 16 keluarga bela diri menjadi begitu sengit? Mereka sebenarnya telah keluar dengan 2 seniman bela diri yang kemungkinan besar mampu mencapai 10 besar. Seolah Lin Ming tidak cukup, Zhang Yanzhao liar tiba-tiba muncul. Pedang darah itu terlalu aneh, aku tidak bisa melihat tingkatannya. Itu mungkin bukan harta karun langkah manusia bermutu tinggi. Mungkin itu adalah harta karun tingkat bumi. Bagaimana mungkin? Mengapa keluarga bela diri memiliki harta karun tingkat bumi? Bahkan tidak banyak tetua faksi kami yang memiliki harta karun tingkat bumi. Bagaimanapun, bahkan jika keluarga Zhang memiliki sesuatu yang begitu berharga, tidak mungkin mereka memberikannya kepada seorang pemuda untuk dipamerkan di turnamen. Ini benar-benar harta karun tingkat bumi, itu adalah pusaka keluarga dari keluarga Zhang. Saat beberapa murid sedang berdiskusi, sebuah suara yang dalam tiba-tiba terdengar. Semua orang menoleh untuk melihat, dan dengan cepat membungkuk, memberi hormat. Salam, Saudara Liang yang magang senior. Saudara Liang yang magang senior ini memiliki kultivasi di puncak alam Hautian. Tak hanya itu, usianya yang baru menginjak 30 tahun, kejayaan masa depannya tak ada habisnya. Dia baru-baru ini diberi pil pembuka surga, dan memiliki kemungkinan ekstrim untuk mencapai alam Xiantian. Begitu dia mencapai alam Xiantian yang legendaris, dia akan menjadi seorang tetua, oleh karena itu para murid ini harus sangat menghormati pria ini. Saudara Liang yang magang senior berkata, Patriark pertama keluarga Zhang adalah master inti berputar, pedang darah itu adalah senjata yang digunakan patriark ini. Setelah dipasangkan dengan keterampilan pedang yang diciptakan sendiri oleh Patriark pertama, kekuatannya luar biasa. Patriark pertama keluarga Zhang adalah master inti berputar. Saya pikir itu hanya rumor yang berlebihan. Master inti berputar, itu terlalu sulit untuk dipercaya. Jika itu benar, lalu mengapa keluarga Zhang akan menjadi seperti sekarang ini? Banyak murid merasa ini terlalu sulit dipercaya. Kemudian, senior magang, Brother Liang berkata, waktu mengubah banyak hal. 3000 tahun yang lalu, keluarga Zhang adalah raksasa-raksasa yang menguasai beberapa negara dan mengambil sumber dayanya. Mereka hanya sedikit lebih baik daripada sekte kelas 3 terlemah. Namun, setelah patriark pertama meninggal karena usia tua, keluarga Zhang tidak mampu menghasilkan master inti revolving baru untuk memimpin keluarga. Karena keluarga mereka telah mengumpulkan kekayaan dan sumber daya dalam jumlah besar yang didambakan banyak orang, akhirnya bencana berdarah menimpa mereka. Keluarga mereka mengalami pertumpahan darah dan sebagian besar dibunuh atau ditaklukkan, dan hanya segelintir keturunan langsung yang mampu menyia-nyiakan sebagian kekayaan dan melarikan diri ke tempat lain, menyembunyikan identitas mereka. Setelah 1000 tahun berlalu, begitu pula musuh-musuh mereka.
Mereka tidak pulih ke status sebelumnya, dan perlahan berkembang menjadi keluarga Zhang saat ini. Tentu saja, Anda tidak boleh meremehkan warisan dan warisan keluarga Zhang. Bahkan para tetua kita harus menghormati patriark keluarga Zhang mereka. Magang senior, saudara Liang menghela nafas dengan hati yang penuh emosi. Jika sebuah keluarga kehilangan kekuatan yang sebanding dengan kekayaan dan sumber dayanya, mereka hanya bisa menunggu kematian yang tak terhindarkan. Alasan pertama mengapa keluarga Zhang saat ini belum sepenuhnya dihancurkan oleh 7 lembah mendalam adalah karena mereka telah menyerahkan sejumlah besar sumber daya ke 7 lembah mendalam, dan patriark keluarga mereka secara pribadi datang untuk bernegosiasi. Alasan kedua adalah sebagian besar warisan dan warisan keluarga Zhang terkait dengan pedang. Karena tidak ada fraksi pedang di dalam 7 lembah mendalam, tidak ada yang memutuskan untuk peduli terhadap mereka. Keluarga Zhang tetap rendah hati selama bertahun-tahun, tidak ada yang menyangka bahwa Zhang Yanzhao akan memperlihatkan senjata yang dimiliki nenek moyang keluarga Zhang selama pertemuan bela diri fraksi total ini. Tampaknya keluarga Zhang akhirnya percaya bahwa keluarga mereka memiliki kekuatan yang sebanding dengan kekayaan mereka, dan siap untuk memperluas pengaruh keluarga mereka. Keluarga Zhang benar-benar sudah terlalu lama bersembunyi. Saat senior magang, saudara Liang berbicara, Jiang Baoyun juga melihat ke arah Zhang Yanzhao. Zhang Yanzhao terlihat agak lebih tua, tidak aneh jika seseorang mengatakan dia berusia 25 atau 26 tahun. Dengan pedang di sisinya, dia memancarkan aura samar yang mendominasi. Namun, napas Zhang Yanzhao dalam dan langkahnya tenang, dan dia tampaknya tidak memancarkan momentum yang luar biasa secara alami. Energi pedang tertahan, ini adalah keadaan kembali ke asal-usul seseorang. Alam yang bagus. Aku telah meremehkannya, tapi tampaknya keluarga Zhang memberikan pedang gelombang darah kepada Zhang Yanzhao. Ingin dia mengejutkan dunia dengan satu prestasi cemerlang di pertemuan bela diri fraksi total ini. Dengan pedang gelombang darah yang digunakan bersama dengan pembunuhan 3 kali Raja Darah yang diciptakan sendiri oleh leluhur keluarga Zhang. Meskipun ada begitu banyak orang jenius yang hadir, hanya sedikit yang benar-benar bisa bertahan melawan teknik sekuat itu. Pertemuan bela diri ini menjadi semakin menarik. 10 besar bukan lagi dunia para murid langsung, melainkan medan pertempuran para pahlawan yang bangga. Pertandingan ke-7 dan ke-8 dimenangkan oleh Huan Xiaodi dan Qin Wuxin, pasangan cantik kebanggaan generasi ini. Meskipun lawan mereka tidak lemah dan mereka mendapatkan hasil yang layak di pertemuan bela diri terakhir, mereka masih tidak berdaya melawan Huan Xiaodi dan Qin Wuxin, dengan cepat dikalahkan dalam beberapa gerakan. Saat dua wanita yang bangga dan cantik ini bertarung di atas panggung, gelombang suara sorak-sorai terdengar dari penonton. Tapi untuk Lin Ming, dia menutup telinga terhadap semua ini, tenggelam dalam keadaan bela diri yang halus sehingga dia bisa dengan cepat memulihkan kekuatannya. Babak kedua telah berakhir. Selain Fang Qi yang malang, semua murid langsung lainnya belum pernah bertemu lawan yang tangguh. Mereka menyapu bersih semua oposisi. Saat ronde ketiga dimulai, Lin Ming akhirnya dikembalikan ke kondisi puncaknya, dan kompresi esensi sejati dalam kekuatan dewa sesat telah selesai. Dia telah duduk bermeditasi lebih lama, menyesuaikan kondisi mentalnya, dan akhirnya membuka matanya. Saat ini, dia melihat Fang Qi berdiri di tengah panggung bela diri. Pertandingan pertama adalah Fang Qi, dia terluka pada ronde terakhir, tapi dia sebenarnya bisa pulih dengan sangat cepat. Obat penyembuhan dari 7 lembah mendalam sungguh ajaib. Selama itu bukan luka jiwa, seseorang bisa sembuh dalam waktu setengah jam. Aku ingin tahu siapa lawan Fang Qi. Saat Lin Ming memikirkan hal ini, dia tiba-tiba mendengar suara tawa, JJJ, yang aneh dan aneh. Seseorang yang memiliki wajah panjang dan kulit sangat keriput berjalan ke atas panggung. Dia ditutupi perban, tampak seperti mumi. Saat orang aneh ini berjalan ke atas panggung, dia membawa tas yang terlihat aneh di punggungnya. Dia lebih kurus dari tongkat, dan mengenakan pakaian yang paling eksentrik. Dia seperti mayat yang dikuburkan di dalam peti mati dan akhirnya mulai membusuk, namun kemudian hidup kembali dalam tumpukan perban dan kain lap. Ketika Fang Qi melihat mumi aneh ini berjalan di atas panggung, wajahnya kehabisan darah. Betapa sialnya aku, apakah semua darah 8 generasi terakhirku dikutuk atau semacamnya? Pertama aku bertemu Lin Ming yang aneh itu di ronde kedua, dan sekarang aku bertemu mayat kering dari fraksi boneka ini di ronde ketiga. Meskipun lawannya adalah murid langsung, dia tetap terlihat seperti ini. Fang Qi merasa ingin muntah. Lin Ming kaget. Orang mumi ini mungkin adalah murid langsung dari fraksi boneka, Mugu Buyu, Fang Qi juga merupakan murid langsung. Kupikir para murid langsung tidak akan bertemu sampai babak final, apakah karena Fang Qi kalah dariku, sehingga dia kehilangan kualifikasi untuk menjadi pemain unggulan. Lin Ming berpikir ini juga wajar. Lagi pula, alasan 7 murid langsung diselamatkan untuk pertandingan terakhir adalah untuk meningkatkan sifat kompetitif turnamen, bukan untuk mengurus murid langsung tersebut. Jika murid langsung tidak memiliki kekuatan, mereka akan tersingkir lebih awal. Pertandingan, mulai. Tetua wasit mengucapkan kata-kata yang paling ditakuti Fang Qi. Dia lebih suka menghadapi Jiang Baoyun daripada Mugu Buyu ini. Kekuatan orang ini terlalu aneh, Fang Qi curiga mungkin Jiang Baoyun pun bukan tandingannya. Tak hanya itu, sebentar lagi mumi ini akan mengeluarkan boneka-boneka yang terbuat dari mayat, perkakas dari kulit manusia, bahkan lentera mayat yang diterangi minyak mayat. Orang yang menyeramkan dan mengerikan ini benar-benar membuat kulit kepala terasa mual. Dan yang lebih buruk lagi adalah semua tanda emas dari bendera arai cahaya emas milik Fang Qi telah habis.
Dia harus meminjam sementara harta karun kelas 2 dari faksinya yang memiliki kurang dari sepertiga kekuatan bendera arai cahaya emas. Dia sudah memperkirakan akhir yang sangat menyedihkan ketika berhadapan dengan Mugu Buyu ini. Astaga, bayi laki-laki dari fraksi arai, apakah kamu siap untuk mengakui kekalahan? Mugu Buyu anehnya tersenyum. Meskipun jelas bahwa dia tidak jauh lebih tua, dia masih berbicara dengan cara yang sangat tua dan bahkan tidak memandang Fang Qi di matanya. Fang Qi memucat. Dia benar-benar berpikir untuk segera mengakui kekalahan beberapa saat yang lalu, tapi sekarang dia mendengar Mugu Buyu mengatakan hal-hal keterlaluan seperti itu, tidak mungkin dia bisa mengakui kekalahan sekarang. Kalau tidak, dia benar-benar akan menjadi kura-kura. Baik atau buruk, dia tetaplah murid langsung. Jika dia kalah tanpa perlawanan, dan juga harus menelan hinaan lawannya, maka dia akan kehilangan banyak muka. Ini bukan hanya wajahnya yang akan hilang, tapi dia juga akan kehilangan muka untuk seluruh fraksi arai. Jika dia mundur pada saat ini, dia tidak akan pernah bisa mengangkat kepalanya lagi di hadapan murid-murid fraksi arai lainnya. Fang Qi bersiap menghadapi kemungkinan terburuk dan berkata, jika kamu ingin bertarung, ayo bertarung. Tutup perangkap kotormu. Hehe, kamu punya keberanian. Sayangnya, semakin banyak Anda berbicara, semakin Anda membutuhkan kekuatan untuk mendukungnya, jika tidak, Anda hanya akan terlihat seperti orang bodoh. Saat Mugu Buyu mengatakan ini, dia mengguncang tas di punggungnya, dan boneka mirip laba-laba melompat keluar. Boneka ini bertubuh bagian atas manusia, namun bagian bawah berbentuk laba-laba raksasa. Tubuh bagian atas sebenarnya cukup indah, tetapi begitu Fang Qi melihat bahwa itu adalah boneka yang dijahit dari mayat, dia mulai merasa mual. Bab 265, Pedang seperti harimau, tombak seperti naga. Astaga, nak, jika kamu bisa menghadapi boneka laba-laba kecil, bagaimana kalau aku kalah darimu? Mendengar kata-kata arogan Mugu Buyu, Fang Qi hanya bisa mengatupkan giginya dengan getir. Kamu terlalu sombong. Meskipun aku mungkin bukan tandinganmu, jika kamu ingin mengeluarkan satu boneka tingkat kedua untuk berurusan denganku, maka kamu tidak akan menempatkanku di matamu sama sekali. Meskipun fraksi boneka itu misterius, Fang Qi memiliki pemahaman tertentu tentang teknik Mugu Buyu. Mugu Buyu memiliki setidaknya 3 boneka, salah satunya adalah boneka manusia yang terbuat dari tubuh penguasa puncak alam Haltian yang juga paling ganas di antara ketiganya. Jika boneka manusia itu dikeluarkan, maka Fang Qi akan mengakui bahwa dia bukan tandingannya. Tapi sekarang Mugu Buyu hanya mengeluarkan boneka laba-laba untuk menghadapinya, ini sama sekali tidak menghargai kemampuannya. Arai bumi, jalur pembantaian segi 8. Fang Qi mengeluarkan piringan susunannya, dan serangkaian tanda emas terbang keluar darinya, langsung mengelilingi boneka laba-laba. Mengumpulkan, Fang Qi mengibarkan bendera susunan, dan semua tanda emas menempel pada boneka laba-laba, dia ingin membunuh boneka laba-laba yang terperangkap di dalam barisan. Tanda emas yang berkedip jatuh ke arah boneka laba-laba. Cahaya keemasan cemerlang mulai bersinar dari tubuh boneka laba-laba, dan sebuah bola emas muncul di sekitar boneka laba-laba, melindunginya. Peng 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 peng. Ini, pertahanan emas ini adalah, Golden Bell Barrier, esensi sejati atribut logam. Fang Qi sangat terkejut. Perisai emas ini jelas merupakan kekuatan pertahanan yang lebih kuat dari perisai esensi sejati atribut bumi. Meskipun dikatakan bahwa esensi sejati dengan atribut logam jarang terjadi, sebenarnya seniman bela diri dengan esensi sejati dengan atribut logam jauh lebih umum daripada seniman bela diri dengan atribut petir dan atribut angin. Tapi yang paling membuat Fang Qi ngeri adalah esensi sejati atribut logam dimurnikan dari dalam tubuh boneka dan kemudian dikirim keluar. Tidak hanya itu, Golden Bell Barrier adalah keterampilan bela diri defensif. Boneka sebenarnya bisa menggunakan keterampilan bela diri. Kamu telah mencapai ranah integrasi esensi. Bagaimana mungkin? Fang Qi entah kenapa panik. Bahkan murid langsung lainnya yang hadir, termasuk Ouyang Ming, Huo Yanluo, dan yang lainnya mengalami perubahan besar dalam ekspresi mereka. Ouyang Ming menarik napas dalam-dalam dan tanpa sadar mengepalkan tangannya. Ini adalah ranah integrasi esensi. Budidaya Mugu Buyu hanya setengah langkah menuju alam Haltian, dan dia telah mencapai integrasi esensi. Meskipun fraksi boneka sangat misterius, pada akhirnya mereka masih menjadi bagian dari 7 lembah mendalam. Murid langsung lainnya memiliki pemahaman tertentu tentang kekuatan dan kemampuan master boneka. Seorang master boneka bisa menyaring binatang buas atau mayat pembangkit tenaga listrik menjadi boneka. 2 faktor terpenting dari calon boneka adalah mereka memiliki tubuh yang kuat ketika masih hidup, dan tubuh mereka juga merupakan pembawa esensi sejati yang sangat baik. Jika boneka dapat memiliki kedua keunggulan ini, tentu saja keduanya akan menjadi sangat kuat. Tapi boneka tetaplah boneka, dan mereka memiliki kegunaan tempur yang kikuk. Jika seseorang tidak dapat menggunakan tubuh mereka yang kuat atau kapasitas esensi sejati mereka yang hebat, maka potensi tempur akhir mereka akan sangat terbatas. Namun, begitu seorang master boneka mencapai alam Xiantian, atau mungkin setengah langkah ke alam Xiantian, mereka dapat mencapai batas integrasi esensi. Apa yang disebut integrasi esensi ini memungkinkan boneka untuk mempertahankan atribut esensi sejati asli yang mereka miliki sebelum kematian, dan bahkan memungkinkan boneka untuk mempertahankan metode budidaya dan keterampilan bela diri yang mereka ketahui dalam hidup. Boneka seperti itu tidak akan lebih lemah dibandingkan saat masih hidup.
Alasan Mugu Buyu mampu membuat boneka laba-laba menciptakan penghalang lonceng emas adalah karena tubuh wanita bagian atas telah mempertahankan esensi sejati atribut logam yang dimilikinya sebelum kematian. Wajah Fang Qi pucat pasi di atas panggung. Mugu Buyu ini baru setengah langkah memasuki ranah Haotian, namun ia telah benar-benar memahami integrasi esensi yang biasanya memerlukan penanaman setidaknya setengah langkah ke ranah Xiantian. Mugu Buyu benar-benar merupakan talenta paling menakutkan dan mengerikan di fraksi boneka selama 100 tahun terakhir. Mungkin bahkan Jiang Baoyun akan kalah melawan Mugu Buyu. Bagaimana dia bisa seberuntung itu, bertemu dua orang aneh berturut-turut? Aku mengaku kalah. Fang Qi terengah-engah saat mengucapkan kata-kata ini. Jika dia harus mengaku kalah, maka dia akan mengaku kalah. Melawan seseorang yang bahkan Jiang Baoyun mungkin tidak bisa kalahkan, tidak ada gunanya melukai dirinya sendiri hanya agar terlihat seperti orang bodoh, bersikap keras kepala dan membuat semua orang meremehkannya. Mugu Buyu, kemenangan. Saat wasit tua mengumumkan hal ini, dia juga tidak bisa menahan diri untuk tidak menelan ludahnya beberapa kali. Mugu Buyu ini terlalu menakutkan. Meskipun ada begitu banyak jenius dan pahlawan yang berkumpul di pertemuan bela diri fraksi total ini, dia adalah monster di antara monster. Dia berpikir bahwa pertemuan bela diri fraksi total ini mungkin yang termegah dan terbaik dalam 3 pertemuan bela diri terakhir, tapi sekarang melihatnya, apalagi 3, mungkin lebih unggul daripada 30 pertemuan bela diri terakhir. Selama pertemuan bela diri fraksi total yang lalu, murid langsung yang masih berada di peringkat tertinggi adalah Ouyang Ming dari fraksi Acachia, yang telah mencapai tempat ketiga. Bagi seorang anak berusia 17 tahun untuk mencapai posisi ketiga sudah sangat tidak normal. Saat itu, juara dan kontestan juara kedua telah berusia di atas 20 tahun, dan kini telah kehilangan kualifikasi untuk berpartisipasi. Sudah menjadi kepercayaan umum bahwa Ouyang Ming pasti akan menjadi juara, tetapi kemudian Jiang Baoyun telah melampauinya, dan peluang Ouyang Ming untuk menjadi yang nomor 1 pun berakhir. Tapi sekarang, melihat mumi Mugu Buyu yang muncul entah dari mana dan berhasil memahami batas integrasi esensi, Jiang Baoyun mungkin bukan yang pertama. Tidak hanya itu, tapi ada Jiang Lanjian yang kekuatannya tidak lebih buruk dari Jiang Baoyun, dan ada Qin Wuxin yang telah mencapai kesuksesan besar dari jantung sitarnya, dan juga kecantikan muda berbakat dari fraksi Meraj, Huan Xiaodi. Tidak hanya itu, ada juga Zhang Yanzhao yang menunggu dengan sabar dan Lin Ming yang tak terduga. Ini benar-benar pertarungan antar pahlawan. Belum lagi tempat pertama, atau 3 besar, bahkan memperebutkan 10 besar akan penuh dengan kesulitan yang sangat besar. Siapa yang akan menjadi pemenangnya? Hati wasit tua dipenuhi dengan antisipasi. Dia berpikir sejenak dan kemudian menggunakan transmisi suara esensi sejati untuk mengirimkan pesan ini kepada kelompok wasit. Penatua Jiang, ada apa? Para tetua kelompok wasit bertanya dengan hormat. Tetua wasit di panggung bela diri berasal dari fraksi pedang, dan dia memiliki penilaian yang sangat tajam. Budidayanya juga berada di ranah Xiantian Tengah, dan dia memiliki peringkat tinggi, dia dihormati bahkan di antara para tetua. Akan ada sedikit perubahan pada jadwal turnamen asli, karena terlalu banyak talenta. Kita tidak perlu menunggu sampai akhir. Ada beberapa pertandingan khusus yang ingin saya tonton. Oke, saya kebetulan setuju dengan pemikiran Penatua Jiang. Beberapa pertandingan pertama terlalu membosankan, ada beberapa hasil pertandingan yang sangat ingin saya ketahui. Setelah Fang Qi dikalahkan, ada beberapa permainan yang tenang, dan kemudian gelombang kontroversi muncul lagi. Putaran ketiga, pertandingan ke-9. Lin Ming melawan Zhang Yanzhao. Saat wasit mengumumkan pertandingan ini, penonton menjadi gempar. Murid 7 lembah mendalam lebih tenang, karena apakah itu Lin Ming atau Zhang Yanzhao, mereka tidak terlalu peduli karena mereka tidak ada hubungannya dengan mereka. Namun para seniman bela diri dari 36 negara dan 16 keluarga bela diri mulai berteriak dengan liar, berteriak sekuat tenaga. Lin Ming adalah perwakilan dari 36 negara, dan Zhang Yanzhao adalah satu-satunya anak yang tersisa dari 16 keluarga bela diri. Dengan dua petarung kuat ini bertabrakan, ini pasti akan menjadi pertarungan sengit antara dua seniman bela diri hebat. Sulit untuk mengatakan siapa yang akan menang. Para murid dari 36 negara dan 16 keluarga bela diri dipersatukan oleh kebencian yang sama ketika menghadapi 7 lembah mendalam, tapi sekarang mereka harus bertarung satu sama lain, mereka secara alami harus saling terlibat untuk sementara waktu. Hehe, kemenangan beruntun Lin Ming Anda akan segera berakhir. Sungguh sial dia bertemu Zhang Yanzhao di sini. Jangan bicara apa-apa, tidakkah kamu takut angin memotong lidahmu karena banyaknya omong kosong yang kamu bicarakan? Bukankah Fang Qi galak? Bukankah dia dikalahkan oleh Lin Ming dalam 3 langkah? Zhang Yanzhao Anda paling banyak berada pada level yang sama dengan Fang Qi. Sekarang dia menghadapi Lin Ming, dia hanyalah sampah yang akan dikalahkan dalam hitungan detik. Kamu benar-benar bodoh. Fang Qi dan Huo Yanluo adalah yang terburuk di antara 7 murid langsung, mereka pada dasarnya hanyalah lauk pauk. Bisakah mereka membandingkannya dengan Zhang Yanzhao? Tahukah kamu apa itu pembunuhan 3 kali Raja Darah? Kekuatan ketiga gerakan itu bukanlah sesuatu yang dapat dibayangkan oleh orang seperti Anda. Sudah bagus jika Lin Ming bisa menahan serangan pedang kedua. Lin Ming dan Zhang Yanzhao bahkan belum bertarung, namun para murid dari 36 negara dan 16 keluarga bela diri telah memulai perang kata-kata yang kejam, argumen mereka menjadi sangat panas. Jiang Baoyun sedang minum teh roh, dan dia bertanya sambil tersenyum, Lanjian, penglihatanmu cukup bagus.
Menurutmu siapa yang akan menang? Jiang Lanjian menatap Jiang Baoyun dalam-dalam. Meskipun Jiang Baoyun baru saja melihat Mugu Buyu yang aneh itu dan kemampuan integrasi esensinya, dia masih mampu mempertahankan sikap acuh tak acuh yang tenang. Bahwa Jiang Baoyun dapat mempertahankan sikap ini berarti dia percaya diri melawan Mugu Buyu, atau hati pedangnya telah mencapai kondisi yang tak terhapuskan yang tidak akan pernah bisa dibandingkan dengan pendekar pedang biasa. Tidak perlu menyebutkan penglihatanku lagi. Saya sudah salah mengira tentang Lin Ming beberapa kali, dan masih menemukan bahwa saya tidak dapat memahaminya sama sekali. Saya awalnya mengira Lin Ming memiliki peluang bagus, tetapi pembunuhan 3 kali Raja Darah keluarga Zhang terlalu kuat. Itu adalah keterampilan bela diri yang diciptakan oleh Master Inti berputar. Setelah digabungkan dengan Blood Wave Saber, kekuatan yang dilepaskannya tidak dapat dipahami. Dikatakan bahwa pedang ketiga menghabiskan setidaknya 40% esensi sejati seseorang, dan dapat menghancurkan bumi dan langit. Saya bertanya-tanya bagaimana Lin Ming bisa menghentikannya. Saya tidak bisa memprediksi hasil pertandingan ini. Menurutmu siapa yang akan menang? Jiang Baoyun menggelengkan kepalanya, dan hanya berkata, pedang seperti harimau, tombak seperti naga. Pedang seperti harimau, tombak seperti naga. Dalam pertarungan antara naga dan harimau, siapa yang lebih kuat? Naga, atau harimau? Terlepas dari apakah itu Lin Ming atau Zhang Yanzhao, mereka berdua adalah seniman bela diri yang unggul dalam serangan kuat. Jika mereka bertemu di medan perang, puluhan ribu orang akan terbunuh. Dengan banyaknya kontestan yang berkualitas, pertandingan ini benar-benar layak untuk disaksikan. Para murid dari 36 negara dan 16 keluarga bela diri bersorak-sorai. Saat Zhang Yanzhao melangkah ke panggung bela diri, dia tidak menahan apapun, dia segera mengeluarkan pedang gelombang darah. Melawan Lin Ming, ini adalah satu-satunya keterampilan yang bisa ia gunakan untuk mengalahkannya. Lin Ming berdiri tidak terlalu jauh dari Zhang Yanzhao, tombak lembut yang sangat berat di tangannya. Pertarungan ini adalah pertarungan antara pedang dan tombak. Dia ingin bergantung hanya pada tombaknya sendiri dan melakukan pertarungan yang hebat. Teknik tombak dasar melawan pembunuhan 3 kali Raja Darah. Meskipun sepertinya tombak Lin Ming memiliki kelemahan besar, di tangannya, teknik tombak dasar mengalami evolusi drastis. Tidak lagi seperti dulu. Setiap serangan dan gerakan tombak mengandung kekuatan gunung dan sungai. Karena itu, keterampilan tombak tidak begitu penting. Keduanya berdiri terpisah 100 kaki. Tiba-tiba, aura yang ditahan Zhang Yanzhao di dalam dirinya tiba-tiba meledak keluar. Orang bisa melihat gelombang samar darah mengalir dari dirinya, niat membunuhnya datang dari segala arah. Seolah-olah niat membunuh itu sudah cukup untuk menutupi langit, dan gelombang darah itu cukup untuk menenggelamkan siapapun di bawahnya. Lin Ming juga tertahan. Dia berdiri tegak di atas panggung, seperti tombak itu sendiri. Tubuhnya menyembunyikan momentum bergolak yang sepertinya langsung menembus langit. Zhang Yanzhao merasa seolah-olah dia bisa mendengar auranya sendiri ditembus, dan aura yang dia keluarkan seperti gelombang darah dipotong begitu saja oleh pisau yang tajam. Dia tertawa dan berkata, bahwa aku bisa bertemu lawan sepertimu selama pertemuan bela diri fraksi total ini sudah cukup. Saya hanya akan menggunakan 3 gerakan pedang. Jika aku tidak bisa menang melawanmu bersama mereka, aku mengaku kalah. Zhang Yanzhao tidak bersikap sombong. Hanya saja pembunuhan 3 kali Raja Darah miliknya hanya memiliki 3 pedang di dalamnya. Setelah ketiga pedang ini digunakan, esensi sejatinya akan dikonsumsi lebih dari 70%. Jika dia tidak bisa mengalahkan Lin Ming saat itu, maka dia pada dasarnya akan kalah dalam pertandingan. Zhang Yanzhao memiliki keyakinan mutlak pada pedang ketiga dan terakhir pembunuhan 3 kali Raja Darah. Bagus, gerakan pedangmu. Dengan ini, Lin Ming mengambil posisi jembatan besi abadi yang memblokir sungai. Pada saat itu, auranya seperti gunung yang tenang, pantang menyerah dan tidak dapat diubah. Cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Zadim terus berkembang pesat.